Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara menerapkan apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi pertanyaan ini saya dapetin dari salah satu pendengar podcast ya, saya lupa namanya, tapi dia eh, ngirim pertanyaan ini di reply podcast, terus ngirim juga di DM Instagram sampai di webinar kemarin ya. Jadi di tanggal 2 Juni kemarin ada webinar Unlimited Success yang sudah diadakan ya. Thank you ratusan orang yang udah bergabung ya di webinar. Semoga bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman, dan buat yang belum bergabung tungguin nanti ada webinar-webinar selanjutnya ya. Nah, jadi teman kita ini bertanya tentang dia itu kayak kesulitan gitu untuk menerapkan apa yang dia pelajari. Jadi dia udah coba pelajari sebuah topik, tapi dia bingung bagaimana cara mengimplementasikannya. Ya, jadi mungkin buat kamu yang sering kayak baca buku atau mungkin sering dengerin podcast, belajar di YouTube, belajar dimanapun, terus merasa kesulitan untuk mempraktekkan, gimana solusinya? Nah, kamu coba dengerin episode ini sampai selesai, ya. Nah, jadi di webinar saya jawab tuh pertanyaan dari dia tentang kenapa kok dia bisa jadi kesulitan untuk menerapkan apa yang dia pelajari. Nah, salah satunya adalah kebanyakan orang itu belajar itu satu yang namanya just in case. Ya, just in case itu belajar yang mana dia belum tahu penerapannya itu kapan. Ya, misalnya contoh kamu lagi mau punya rumah kurang lebih 10 tahun lagi, terus kamu sekarang belajar gimana cara bangun rumah. Kan kamu jadi bingung gitu, mengimplementasikannya seperti apa. Tapi sebaliknya, kalau kita belajar satu yang namanya just in time itu kita belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Jadi contoh misalnya, saat ini aku lagi stuck tentang leadership. Ya, aku kesulitan untuk memimpin timku. Ya udah, langsung belajar leadership. Terus misalnya, aku kesulitan tentang marketing, tentang bagaimana memasarkan produk ataupun jasaku. Ya udah, kamu langsung belajar marketing. Jadi belajar sesuai dengan apa yang kamu butuhkan saat itu. Ya, kalau kata mentor saya, mentok belajar praktek, mentok belajar praktek, mentok belajar praktek. Nah, itu bisa kamu lakukan sehingga apa yang kamu pelajari itu akan lebih mudah untuk dipraktekkan karena akan lebih relate dan akan lebih kamu butuhkan untuk kamu praktekkan ke dalam kehidupanmu. Jadi pelajari sesuatu yang benar-benar kamu perlukan saat itu, bukan yang suatu saat nanti kamu perlukan. Oke. Nah, terus selanjutnya saya juga share ke teman kita itu bisa jadi juga ketika kamu belajar, mungkin gurunya ataupun pembawa materi ataupun narasumbernya itu dia kurang bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana. Ya, kalau kata orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menjelaskan sebuah ilmu yang mungkin kompleks, yang mungkin ribet dengan cara yang sederhana sedemikian sehingga anak kecil usia ataupun kelas 3 SD pun bisa dengan mudah memahami apa maksudnya. Nah, itu jadi kita bisa jadi juga kamu perlu belajar dari orang-orang lain, narasumber lain yang mungkin cara penyampaiannya lebih mudah dipahami, lebih enak untuk dipahami gitu ya. Dia memberikan dengan studi kasus yang mendukung, memberikan dengan cerita-cerita yang membuat poinnya jadi semakin jelas, memberikan metafora-metafora, memberikan perumpamaan, memberikan analogi yang membuat kamu lebih mudah paham. Nah, bisa jadi kamu perlu belajar dari narasumber-narasumber lain seperti itu. Sehingga bisa jadi kamu akan lebih mudah paham dibandingkan dengan narasumber yang awal tadi yang kamu bingung untuk bagaimana memahami ataupun mencerna apa maksud dari yang bersangkutan. Kayak gitu. Ya. Jadi itu dia tadi mungkin ya prinsip untuk menerapkan apa yang kita pelajari. Yang pertama, belajar
just in time, bukan just in case ya. Pelajari sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan saat itu. Terus kalau kamu merasa susah memahami dari penjelasan satu orang, kamu bisa pelajari dari orang lainnya, dari sumber-sumber lainnya, ya. Karena saya juga sering gitu kan, belajar tentang konsep misalnya HR dari seseorang kayaknya ribet banget, kayaknya sulit banget. Tetapi ketika dijelaskan sama orang yang lebih senior, lebih berpengalaman, ternyata sederhana ya. Ternyata simple ya, kayak gitu. Dengan diberikan metafora-metafora, dengan diberikan cerita-cerita, ya. Nah, terakhir juga saya jadi ingat salah satu pertanyaan di webinar itu juga adalah, jadi dia itu adalah anak pesantren. Terus dia kayak nggak ada waktu untuk ikut kayak misalnya webinar live tentang kelas-kelas untuk pengembangan diri dan lain-lain. Terus gimana caranya dia bisa mengembangkan diri? Nah, saya jawab, cari media-media pembelajaran yang kamu nggak perlu live untuk mempelajarinya. Karena kalau kamu nggak punya banyak waktu ya nggak bisa live gitu. Kamu harus on cam di depan kamera, live Zoom kayak gitu. Karena waktumu kan terbatas. Maka dari itu cari yang nggak harus live. Nah, terus harus belajar dari mana? Apakah harus baca buku, harus dengerin podcast, atau mungkin nonton video YouTube, atau aku harus apa kayak gitu. Nah, saranku kamu bisa gunakan media yang kamu nyaman untuk mendengarkan ataupun mempelajarinya. Kalau kamu suka baca, ya bacalah buku. Kalau kamu suka mendengarkan audio gitu ya, seperti saya senang dengar audio. Saya sering perjalanan ke kantor, itu sering dengar podcast juga, maka saya lebih sering dengar podcast. Terus mungkin kalau kamu lebih senang nonton video, ya kamu bisa belajar dari YouTube. Sesuaikan dengan cara atau tipe pembelajaranmu yang cocok dengan kamu. Ya, oke, mungkin itu sedikit tips tentang menerapkan apa yang kamu pelajari. Semoga bisa memberikan insight-insight baru, semoga bisa memberikan insight-insight tambahan. Ya, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Never stop learning because life never stop teaching.